البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab rahimahullah taala. Kemarin sudah kita selesaikan seputar apa? Isim-isim yang majrurnya dengan huruf jar, dengan rincian yang sudah disebutkan oleh al-muallif asbahullah. Sekarang rincian yang kedua, yaitu isim-isim yang majrur sebabnya karena mudhaf. Sudah kami sebutkan bahwasannya amil mudhaf ilaih yang sahih bukan idhafah tapi mudhaf. Karena idhafah itu amil maknawi, sedangkan mudhaf amil lafzi. Kaidahnya al-amilul lafzi aqwa minal amil al-maknawi. Jadi nanti kalau antum i'rab mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, jangan majrurun bil idhafah. Faham insyaallah ya? Kalau dari sebabnya memang sebabnya karena idhafah, sebabnya karena penyandaran, tapi majrurnya bukan dengan idhafah tapi dengan mudhaf. Amilnya itu nampak lafzi. Mohon insyaallah ya, mudhafun mudhaf ilaih, kan itu. Kita lihat. Qala al-muallif wa asbahullah wa amma al-mahfudhu bil idhafah fa nahwu Ghulamu Zaidin. Adapun yang dijar dengan idhafah yang sahih dengan mudhaf ya, nanti kalau tidak salah beliau sebutkan secara global aja atau di syarah-syarah yang lain sebutkan juga. Fa nahwu Ghulamu Zaidin, yaitu budaknya Zaid. Jenis mudhaf ilaih yang seperti ini nanti memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang maknanya lam, ada yang mengandung makna lam, ada yang mengandung makna min, ada yang mengandung makna fi. Paham ya? Nanti akan kita lewati rinciannya satu persatu. Yang jelas sekarang antum pahami dulu. Wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin, dan wajib mudhaf itu kosong dari tanwin. Harus, enggak boleh mudhaf ada tanwinnya. Paham ya? Mudhaf enggak boleh ada tanwinnya. Mamnu'. Sampai-sampai ada pantun ka'anni tanwinun wa anti idhafatun. Fa idza ma tarani fala tahilla makaniya. Seakan-akan aku tanwin itu kamu idhofahnya. Kalau kapan kamu ketemu aku, enggak aku halalkan tempatku. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanwin sama idhofah itu kontradiksi kalau bertemu. Imma tanwin, imma mudhaf itu loh. Enggak bisa antum Ghulamun Zaidin, enggak bisa. Qalamun Zaidin, enggak bisa. Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun. Seakan-akan aku ini tanwin, kamu idhofahnya. Fa idza ma tarani fala tahilla makaniya. Kalau seandainya apabila kamu ketemu aku enggak halalkan tempatku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kamu ketemu aku wahai tanwin, kamu enggak halalkan, pergi kamu. Gitu loh. Enggak boleh tanwin bertemu idhafah, gitu loh maksudnya. Sampai pantunnya ada pantunnya itu. Apa tadi pantunnya? Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun. Fa idza ma-nya ma zaidah. Karena ma jatuh setelah idza itu zaidah. Ya fatan khud faidah, ma ba'da idza zaidah. Dah kita lewati dulu kan? Wahai seorang pemuda, ambillah suatu faedah. Ma ba'da idza zaidah. Kalau ada ma kok jatuh setelah idza itu ma-nya zaidah, ma tambahan. Dalam pantun kadang digunakan itu. Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun, fa idza ma tarani fala tahilla makaniya. Seakan-akan aku ini tanwinnya, kamu idhofahnya. Maka kapanpun kamu ketemu aku enggak aku halalkan tempatku. Paham ya? Ka'anni tanwinun wa anti idhafatun fa idza ma tarani fala tahilla makaniya. Naam. Kita lihat sini. Dan wajib mudhaf itu kosong dari tanwin kama fi Ghulami Zaidin wa min nunai tasniyah wal jama'. Masyaallah ketemu di sini ternyata. Dan wajib juga mengkosongkan dua nun. Dua nun apa? Nun musanna dan nun jama' mudzakkar salim. Kaidahnya bagaimana kaidahnya Ihsan? Nun musanna dan nun jama' mudzakkar salim kalau mudhaf dibuang nunnya. Naam, nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata
hudhifata. Ada alifnya, lihat-lihat ya. Idza udhifata hudhifata. Nun musanna dan nun jamak itu kalau dimudhafkan dibuang nunnya. Paham ya? Nah, itu kaidah itu. Jadi kalau antum taruhlah antum mau ngomong orang-orang muslimin negeri ini, berarti muslimu hadhil qaryah misalkan. Bukan muslimuna. Makanya dalam matan jurumiyah antum lihat alamatal jazmi. Aslinya alamatani al-jazmi, dua tanda jazm. Ya enggak? Nunnya mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Itu sudah kaidah. Nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Paham insyaallah nih ya? Kaidah seperti ini dihafal, jangan sampai antum terlupakan. Karena nanti kalau praktek baca antum tahu, kenapa nunnya dibuang? Oh iya. Jangan-jangan sakot. Jangan-jangan salah cetak. Berarti antum yang gagal paham gitu loh. Paham belum? Kaidahnya itu penting antum hafalkan, nanti diterapkan ketika praktek baca nanti insyaallah, ha. Ayo na'am. Nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Paham? Ayo. Nah, ini kata beliau nih. Wa min nunai, ya kan? Wa min nunai. Sini aja langsung praktek langsung nunai, aslinya nunai ini aslinya. Nunai ini aslinya. Dan dari dua nun. Kenapa nunnya dibuang nih mudhaf? Nunai mudhaf, tasniyah mudhaf ilaih. Dan juga mudhaf itu dikosongkan dari dua nun. Nun musanna dan nun jamak. Nahwu ghulama Zaidin, dua budaknya Zaid. Wa katibu Amrin, sekretarisnya Amr. Katibu itu sekretaris, tukang tulis. Paham ya? Naam. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah, apa kaidah tadi? Ayo, na'am. Berikutnya. Wal idhafah ala serta aqsam. Sedangkan idhafah, penyandaran seperti ini terbagi menjadi tiga. Maksudnya dari sisi apa pembagian ini? Dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Paham? Ada yang maknanya lam, milk, ada yang maknanya min, ada yang maknanya fi. Kita lihat dulu. Minha yang pertama, ma yuqaddar bil lam wa huwal aksar, yaitu mudhaf ilaih yang mengandung makna apa? Ditakdirkan padanya lam wa huwa al aksar, itulah yang paling banyak. Nahwu ghulamu Zaidin ay ghulamun li Zaidin, itu takdirnya. Budaknya Zaid. Wa saubu Bakrin ay saubun li Bakrin, itu takdirnya seperti itu. Wa ma asyra dzalik, yaitu pakaiannya Bakr. Contohnya gini. Ana bilang hadza qalamu Muhammadin, ini adalah penanya Muhammad. Penanya Muhammad. Pena milik Muhammad. Ada lamnya takdirnya. Hadza qalamun li Muhammadin. Mahum insyaallah makna lam. Yang kedua, wa minha ma yuqaddar mimin, ada juga yang kedua yaitu yang ditakdirkan dengan makna min. Wa dzalika katsir, ini juga banyak. Ini juga banyak. Cuman ada kaedahnya kalau yang kedua ini. Apa kaedahnya? Idza kanal mudhafu ilaih juz'an minal mudhaf. Atau na'am barakallahu fikum afanya. Idza kanal mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Kalau mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaih, maka maknanya min. Contohnya apa? Khatamu hadidin. Hadza khatamu hadidin. Hadza khatamu hadidin. Ini adalah cincin terbuat dari besi. Sekarang cincin bagian dari besi itu bukan? Ayo. Faham insyaallah? Idza kana al-mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Itu kaidah untuk maknanya min. Dan bisa pastikan dengan kaidah tadi itu. Idza kana al-mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Kalau mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaih itu sendiri, maka maknanya min. Paham ya? Ya, na'am. Kalau yang pertama apa kaidahnya? Kalau kita bikin kaidah. Yang pertama, yang maknanya lam, idza kana al-mudhafu milkan lil mudhaf ilaih. Kalau yang pertama, idza kana al-mudhafu milkan, milkan lil mudhaf ilaih. Kalau mudhafnya itu milik mudhaf ilaih, berarti maknanya lam. Mafhum salah? Itu yang pertama, paham ya makna lam? Idza kana al-mudhafu milkan lil mudhaf ilaih. Kalau mudhafnya itu milik mudhaf ilaih, maka maknanya lam. Qalamu Muhammadin. Penanya milik siapa? Muhammad, itu lam artinya. Mafhum salah? Ayo, kita lihat sini. Nahwu saubu khazzin
pakaian terbuat dari sutra. Khazzin itu sutra. Nah, pakaian ini bagian dari sutra atau bukan? Na'am, berarti juz'an minal mudhaf ilaih. Faham soal ini? Mafhum Bang? Abdurrahman mafhum? Ayo na'am. Thawbu khazzin artinya apa? Pakaian terbuat dari sutra. Pakaiannya bagian dari sutra atau bukan? Ayo na'am. Berarti maknanya min. Mafhum soalnya? Ayo, kita lanjutkan. Wa babu sajin, dan pintu terbuat dari kayu. Disebut dengan kamus sejenis kayu jati. Paham ya? Sajin sejenis kayu jati. Nah, yang jelas kayu. Cuman sejenis kayu jati. Artinya apa? Babun min sajin. Paham belum? Pintu tersebut bagian dari kayu tadi, dibikin pintu. Wa khatamu hadidin, dan cincin terbuat dari besi. Cincin tersebut bagian dari besi tersebut, dibikin cincin. Mafhum soal ini, Bang? Paham soal, Bang? Maknanya apa yang kedua, Bang? Min. Yang pertama lam, dan li lam. Ayo. Wa yajuzu fi hadzal naw' nasbul mudhaf ilaih 'ala tamyiz. Masyaallah, faedah lagi ini. Tapi jenis yang kedua ini, perhatikan ya. Jenis yang kedua yang maknanya min ini boleh antum menasab mudhaf ilaihnya. Dinasab, na'am, dinasab sebagai tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Hadza khatamun hadidan. Hadza khatamun hadidan. Ini cincin terbuat dari apa? Ini adalah cincin. Cincin terbuat dari apa? Hadidan, besi. Tamyiz. Menjelaskan apa? Menjelaskan zat yang masih samar. Ya kan? Ayo na'am. Kama taqaddam fi babi, berarti ada berapa bacaan? Ada, na barakallahu fikum, 3 bacaan. Hadza khatamun hadidun boleh. Hadza khatamu hadidin boleh. Hadza khatamun hadidan boleh. 3 bacaan. Wah, yang seperti ini dikondisikan karena biasanya sama teman-temannya tebak-tebakan. Dulu kalau di Damas itu tebak-tebakan itu berapa bacaan? Nah, itu. Ini ada 3 bacaan. Kalau kemarin ada 3 bacaan, akal tur sama kata hatta, ra'suha, ra'siha, ra'saha. Tebak-tebakan. I'rabnya apa kalau gini-gini? Nah, itu. Ini juga 3 bacaan. Hadza khatamu hadidin, mudhaf ilaih susunannya. Hadza khatamun hadidun, na'at man'ud. Kemudian berikutnya hadza khatamun hadidan. Belum. Kalau di yang pertama error sama semua. Hadza fi mahalli raf'in mubtada. Khatamu khabar mudhaf, hadid mudhaf ilaih. Hadza fi mahalli raf'in mubtada. Khatamu khabar, hadid na'at. Hadza khatamun mubtada khabar, hadidan sebagai tamyiz. 3 bacaan ya. Ayo, jangan sampai keliru. Khatamu hadidin, khatamun hadidun, khatamun hadidan. Mafhum soalnya? I'rab enggak paham ya? Ayo, inilah. Nah, barakallahu fikum, fungsi memahami. Nah, barakallahu fikum, macam-macam bacaan. Fungsinya apa? Untuk tebak-tebakan, untuk mengasah pemikiran kita atau akal kita, biar nanti tahu perbedaan i'rabnya. Nah, kita lihat di sini. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un lil mudhaf, ya kan? Dan boleh juga merafa'nya dengan catatan dia itu sebagai apa? Pengikut mudhaf, berarti na'at man'ut maksudnya. Paham? Berarti kesimpulannya berapa bacaan? 3 bacaan. Hadza thawbu khazzin, hadza thawbun khazzun, hadza thawbun khazzan. Mafhum insyaallah? Na'am. Kita lihat berikutnya, wa minha ma yuqaddar bi fi, ada juga mudhaf ilaih yang mudhaf ilaihnya nanti itu ada takdir fi di situ nanti. Mudhaf ilaih yang takdirnya fi. Walakinnahu qalil, tapi sedikit sekali. Fi ini maknanya di dalam ya, sedikit sekali dzarfiyah. Nahwu bal makrul lail, bahkan makar yang dibikin di malam hari. Ya, makar yang terjadi di malam hari, fil lail. Mafhum salah ya? Tapi ini sedikit, yang paling banyak lam, yang banyak min, yang sedikit fi. Mafhum? Na'am. Contoh yang lain, wa ya sahibai sijni, wa ya sahibai as-sijni, fi sijni takdirnya. Paham ya? Di dalam penjara.
Mafhum soal ini? Barakallahu fiik, Taufik. Bisa mencerna? Ayo. Sekarang kalau bisa mencerna langsung agak pusing-pusing dikit tapi mudah. Berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah al-idhafah naw'an. Ternyata ada idhafah penyandaran itu ternyata ada dua macam. Penyandaran yang lafziyah wa ma'nawiyah. Yang memiliki tiga makna tersebut namanya penyandaran ma'nawiyah. Penyandaran itu semata-mata karena ada makna di situ, mudhaf ilaihnya. Memiliki berapa makna tadi? Tiga makna. Imma takdirnya min atau lam atau apa? Fi. Itu namanya idhofah apa? Ma'nawiyah. Sedangkan idhofah lafziyah barakallahu fi fungsinya hanya untuk memperingan lafaz saja. Semata-mata untuk memperingan apa? Lafaz. Makanya nanti ada mudhaf yang mudhaf ilaih idhofah yang lafziyah ini walaupun ada al boleh mudhaf. Kok boleh ya? Ya boleh aja karena fungsinya bukan untuk apa? Bukan mengandung makna tapi untuk memperingan lafaz, memperingan kata. Biasanya kalau mudhaf kan enggak boleh ada al. Na'am itu kalau maknawiyah, kalau lafziyah boleh. Wal muqimis shalah, wal muqimi as-shalati. Dalam Al-Qur'an ada kan yang ada alnya gitu? Ada kan? Ayo, na'am. Kita lihat di sini. Fal lafziyah dhabituha amron. Perhatikan ini, yang lafziyah dhabitnya dua, ketentuannya, definisinya, cara mengetahuinya dua perkara. Pertama, an yakunal mudhaf sifatan. Yang mudhaf ini sifat. Apa itu sifat? Isim fa'il atau isim maf'ul itu sifat maksudnya di sini. Belum. Yang mudhaf itu sifat. Sifatnya isim fa'il atau isim maf'ul. Jangan antum na'atman outnya. Kondisikan. Sifat sini maksudnya apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Yang kedua, wa an yakuna al-mudhaf ilaih ma'mulan lil tilka sifah. Masyaallah. Yang kedua, dan hendaknya mudhaf ilaih itu adalah maf'ul untuk sifat tersebut. Isim fa'il butuh apa isim fa'il? Butuh fa'il. Kalau muta'addi butuh apa? Maf'ul bih. Nah itu maksudnya. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Mudhaf ilaihnya itu adalah maf'ul untuk sifat atau isim fa'il tadi itu. Contohnya, nah, kasih contoh di sini. Sebelum kita masuk ke sini contohnya ini. Nah, barakallahu fiik, contohnya ini. Hada heran. Hada daribu Zaidin. Ini setelah diproses ini. Hada daribu Zaidin, ini adalah pemukulnya Zaid. Kalau kita kembalikan ke asal seperti ini. Hada daribun Zaidan. Perhatikan ini, hada daribun Zaidan. Kenapa bisa seperti ini? Perhatikan ini. Abdullah, hada daribu Zaidin, daribu mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Antum enggak boleh daribun li Zaidin, daribun min Zaidin, daribun fi Zaidin. Kalau idhofah lafziyah enggak ada makna seperti itu. Fungsinya apa lafziyah? Memperingan. Aslinya hada daribun Zaidan. Daribun isim apa? Isim fa'il. Sifat bukan? Sifat. Itu yang dimaksud sifat isim fa'il. Zaidan ma'mulnya bukan? Ma'mul itu apa Ustaz? Kalau anda bingung maf'ulnya sudah, maf'ulnya. Zaidan maf'ulnya bukan? Maf'ul untuk darib. Ketemulah sesuai dengan apa? Dua syarat ini. Pertama isim fa'il daribun. Kedua apa? Mudhaf ilaihnya sebagai apa? Ma'mulnya. Ma'mulnya maf'ulnya darib. Lah kenapa kok dari daribu Zaidin? Biar ringan. Nah, ini fungsinya ini. Ternyata fungsinya apa? Idhofah lafziyah itu litakhfif, untuk memperingan. Antum ketika ngomong hada daribu Zaidin, hada daribun Zaidan, ringan mana? Daribu Zaidin. Kalau kita bukan orang Arab sama aja ringan atau enggak ringan sama aja kan? Antum sama enggak mengucapkan hada daribu Zaidin dan hada daribun Zaidan, ringan enggak dua-duanya? Karena bukan orang Arab. Orang Arab berat mengucapkan yang kedua ini. Hada daribun Zaidan. Makanya mereka menempuh cara apa? Mudhaf ila hada daribu Zaidin. Jadi fungsinya idhofah lafziyah bukan mengandung makna tiga itu, tapi fungsinya adalah takhfifan, memperingan. Paham insyaallah? Ayo, nah, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah paham itu lanjutkan lagi.
Kata beliau barakallahu fikum wal muradu bil sifat ism fa'il, ya kan? Yang diinginkan sifatnya isim fa'il, nahwu daribu Zaidin, pemukulnya Zaid. Wasmul maf'ul, dan isim maf'ul, madrubul abdi. Aslinya apa? Hada madrubun abduhu. Abduhu sebagai apa Ustaz? Jangan lupa. Jangan pura-pura enggak tahu. Paham ya? Madrubun itu kan isim maf'ul. Isim maf'ul itu butuh apa? Butuh naibul fa'il. Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Kalau muta'addi butuh maf'ul bih lagi. Paham belum? Madrubun kan isim maf'ul. Daraba yadribu, daribun madrubun maf'ulun. Sehingga aslinya hada madrubun abduhu. Cuman biar ringan dibikin mudhaf ilaih, hada madrubu abdih. Faham soalnya San? Ayo na'am. Seperti itu. Kita lihat sini biar tambah jelas. Wasifatul musyabbahah, dan juga ternyata sifat itu mengandung di dalamnya sifat musyabbahah. Apa sih sifat musyabbahah itu? Sifat musyabbahah itu sifat yang senantiasa ada pada orang tersebut. Sejak kecil memang dapat sifat seperti itu. Bukan berubah-ubah sifatnya, namanya sifat musyabbahah. Cuman seringnya sifat musyabbahah itu barakallahu fiik diambil dari fi'il yang lazim. Paham ya? Contohnya nahwu hasanul wajhi. Hada hasanul wajhi. Naam. Wa hadza hasanul wajhi. Ini adalah orang yang apa? Yang ganteng wajahnya. Hasanul wajhi. Aslinya apa? Hada hasanun wajhan. Aslinya. Mau salah Bang? Hada hasanun wajhan. Sifat musyabbahah beramal-amal fi'il juga. Faham belum aslinya? Abdurrahman. Jadi daribu Zaidin aslinya apa? Daribun Zaidan. Madrubul abdi aslinya apa? Madrubun abduhu. Hasanul wajhi aslinya apa? Hasanun wajhan. Nah, seperti itu. Mahum salah ya? Berarti ada 3 isim sifat itu. Na'am itu diantaranya. Mahum salah ya? Wal ma'nawiyatu man tafa fiha al-amran. Perhatikan baik-baik ini. Sedangkan yang ma'nawiyah, idhofah ma'nawiyah Bang. Sedangkan idhofah ma'nawiyah itu yang kosong pada 2 perkara. Nahwu ghulamu Zaidin, kosong dari 2 perkara. Antum enggak boleh ghulamun Zaidan, enggak boleh, gagal paham antum. Kalau antum memang ghulamun Zaidan, gagal paham karena ghulamun bukan isim fa'il. Antum bikin seperti idhofah lafdhiyah enggak akan bisa. Idhofah lafdhiyah itu khusus pada isim fa'il, isim maf'ul dan isim musyabbah atau yang semisalnya. Paham? Naam, kata beliau wal awal faqat. Apa yang pertama saja? Apa yang pertama maksudnya? Yang pertama maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia itu bukan isim fa'il, maka tidak bisa berlaku. Kan tadi syaratnya 2 tadi. Idhofah lafdhiyah syaratnya berapa tadi? 2. Pertama isim fa'il atau sifat tadi ya. Kedua apa? Kedua mudhaf ilaihnya adalah maf'ul untuk sifat tersebut. Mafhum insyaallah? Lah kalau kosong syarat yang pertama, berarti bukan isim fa'il. Bagaimana nahwu? Perhatikan nahwu ikramu Zaidin. Ikramu isim fa'il bukan ikramu Bang. Ikramun isim fa'il bukan? Ikramun isim fa'il bukan? Bukan. Sehingga tidak terpenuhi syarat yang pertama. Makanya bacaan ikramu Zaidin. Boleh enggak San ikramu Zaidan itu? Enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Awis tsani faqat, atau yang kedua saja. Maksudnya bagaimana yang kedua berarti? Berarti mudhaf ilaihnya bukan maf'ulnya. Kalau mudhaf ilaih bukan maf'ulnya enggak bisa juga idhofah lafdhiyah. Nahwu katibul qadhi, sekretarisnya qadhi. Qadhi maf'ulnya katib atau bukan? Ya bukan. Masa qadhinya ditulis? Penulisnya qadhi, maksudnya sekretarisnya. Apakah qadhi ditulis? Bukan, makanya bukan maf'ulnya. Kalau daribu amrin, na'am. Aslinya daribun amron, amron dipukul itu loh. Tapi kalau katibul qadhi, sekretarisnya qadhi, qadhinya ditulis atau tidak? Bukan, makanya takdirnya katibun lil qadhi. Katibun lil qadhi. Kenapa? Karena qadhinya bukan ma'mul, bukan maf'ul. Kalau antum jadikan maf'ul, salah. Sekretarisnya qadhi, sekretarisnya Pak Hakim. Paham ya? Bukan Pak Hakim ditulis, bukan. Sekretaris itu miliknya Pak Hakim, Pak Qadhi gitu loh. Paham salah ya? Makanya diperhatikan baik-baik. Wa tusamma hadhil idhofah mahdhatan, masyaallah.
Idhofah lafziyah ini dinamakan idhofah mahdhah, murni, semata-mata hanya idhofah. Mahdhah itu murni. Paham ya? Penyadaran yang sifatnya murni. Wa tufidu ta'rifal mudhaf bil mudhaf ilaih. Masyaallah. Penting ini. Dan akan memberikan faedah membikin mudhaf itu ma'rifah kalau dia mudhaf kepada apa? Kepada ma'rifah. Ingat-ingat, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Tingkatan ma'arif, ingat-ingat, ada yang bentuknya mudhaf ilaih kan? Iya enggak? Tingkatan ke berapa itu? Yang ke-6. Pertama, a'raful ma'arif dhamir. Urut ini enggak boleh sembarangan. Kedua, alam. Ketiga, isim syarah. Keempat, isim mausul. Kelima, mu'arraf bi'al. Yang keenam, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Kalau antum masih bingung, bisa ditengok kembali artikel yang ana bagikan kemarin itu. Paham ya? Al-mudzakkirah fi bayan ma'rifah wan nakirah itu paling mudah itu sudah tak ringkeskan, tak rincikan secara global yang sudah mewakili insyaallah. Cuman yang paling terpenting di sini antum paham. Ternyata ma'rifah itu tidak langsung murni sejak awal ma'rifah karena mudhaf ilaih juga bisa ini lihat ini. Dan memberikan faedah apa? Menjadi ma'rifah mudhafnya dengan sebab mudhaf ilaih. In kana al-mudhaf ilaih ma'rifatan. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah nahwu ghulamu Zaidin. Ghulamun awal mulanya Abdullah. Ghulamun nakirah atau ma'rifah? Ghulamun nakirah. Ketika mudhaf ke Zaidun ma'rifah enggak? Ma'rifah sebagai alam. Ghulamu Zaidin. Sekarang ghulamu Zaidin, ghulam ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena mudhaf kepada ma'rifah. Tingkatannya bagaimana kemarin tingkatannya? Bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqah. Tingkatannya kedudukannya seperti apa yang dia dimudhafkan kepadanya. Kalau mudhaf pada alam, tingkatan seperti alam. Mudhaf dhamir seperti dhamir. Mudhaf pada isim syarah seperti isim syarah. Paham ya? Nanti akan kita lewati lagi. Kalau tidak salah akan kita lewati lagi atau sudah kita lewati dulu ya? Sudah kita lewati ya? Atau nanti kita lewati lagi dalam bab na'at man'ut nanti kalau tidak salah. Nah, karena dulu sudah kita lewati global di jurumiyah sudah kita lewati. Nah, kita lihat lagi. Wa takhsis. Yang kedua nih, faedah yang pertama apa tadi? Yufidu ta'rif, menjadikan ma'rifah. Faedah yang kedua, takhsisal mudhaf in kana mudhaf ila nakiratan. Membikin mudhafnya itu khusus, menjadi makna khusus kalau mudhaf ilaih nakirah, bukan nakirah ya. Ayo, jangan sampai keliru. Nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra la tufidu nakiratan. Isim nakirah itu kalau anda sandarkan kepada nakirah yang lain tidak memberikan faedah nakirah, tapi takhsisan khusus. Khusus itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah, fi manzilah baina manzilatain. Kekhususannya tidak sampai ma'rifah, keumumannya tidak sampai nakirah itu loh. Paham belum? Paham ya? Nah, jadi kalau ada nakirah kok mudhaf nakirah memberikan faedah apa Ihsan? Takhsisan, pengkhususan. Bukan nakirah. Belum. Karena nakirah kan khusus, nakirah kan umum. Ma'rifah apa? Khusus. Lah kalau taksis fauqan nakirah tahtal ma'rifah. Di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Keumumannya tidak sampai nakirah, kekhususannya tidak sampai tingkatan ma'rifah. Bi manzilah baina manzilatain. Mu'tazilah ya. Allah musta'an. Mu'tazilah itu lain lagi pembahasannya. Cuman mirip ungkapan saja. Paham maksudnya nih? Ayo jangan keliru. Nah, lihat nahwu ghulamur rajulin. Hadza ghulamun, ini ada seorang budak. Umum enggak kalau gitu hadza ghulamun? Ini adalah seorang budak umum. Budak siapa? Pokoknya budak. Kalau ada rajul, hadza ghulamur rajulin, ini adalah seorang budaknya lelaki. Khusus, tapi tidak sampai se-ma'rifah. Masih ada umum di situ, tapi tidak seperti nakirah. Paham maksudnya? Fauqan nakirah tahtal apa? Tahtal ma'rifah, manzilah baina manzilatain. Naam. Wa ammal idhafah lafdhiyah fala tufidu ta'rifan wa takhsisan, masyaallah. Adapun idhafah lafdhiyah, perhatikan baik-baik. Idhafah lafdhiyah itu tidak memberikan faedah ma'rifah wala takhsis kalau lafdhiyah. Lah terus apa faedahnya? Wa innama tufidu takhfif fil lafdhi. Hanya memberikan faedah takhfif, memperingan lafadznya. Wa tusama ghairu mahdhah, dinamakan apa? Ghairu mahdhah, tidak murni. Itu kalau idhafah lafdhiyah. Paham ya? Itu kalau idhafah apa? Lafdhiyah. Kalau ma'nawiyah mahdhah namanya.
Antum diperkenalkan ini nanti kalau masuk kotor nada biar enggak bingung, masuk alfiyah juga enggak bingung. Jadi ada yang namanya idhofah mahdhah itu apa ya idhofah mahdhah? Wah, bingung antum. Idhofah mahdhah apa ya? Idhofah mahdhah itu adalah yang idhofah ma'nawiyah, yang ada maknanya. Idhofah ghair mahdhah itu idhofah yang lafziyah. Ini lihat ini. Wa tusamma ghair mahdhah, dinamakan ghair mahdhah. Was sahih, ya ini penting. Was sahih annal mudhaf ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhofah. Masyaallah. Jadi nanti kalau antum ngajar jurumiyah, antum jelaskannya gini. Yang sahih pendapatnya adalah mudhaf ilaih majrurun dengan mudhaf, bukan dengan idhofah, sebagaimana yang dikuatkan oleh al-Imam Al-Hattab itu dalam matan Mutamimah. Antum jadikan rujukan, bisa enggak masalah. Kan penguat. Jurumiyah belum sebutkan kayak gini, belum masuk ini, belum kuat tingkatannya. Paham ya? Ya cuman disindir sedikit enggak Mas, sindir. Paham ya? Ini buktinya ketemu di sini. Yang sahih bahwasanya mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf la bil idhofah. Ada yang tanya, "Ustaz, kenapa itu yang sahih kok malah mudhafnya dengan mudhaf, majrurnya dengan mudhaf bukan dengan idhofah?" Antum harus jawab. Oh, itu udah dari sananya, katanya. Jadi enggak usah banyak nanya, itu keliru. Dijawab. Jawabannya apa? Kenapa kok mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf bukan dengan idhofah? Kenapa jawabannya? Kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Ayo. Ayo. Jelaskan. Misalkan suatu ketika antum ngajar misalkan ya, kampung atau di pondok pesantren Ahlussunnah misalkan ada yang namanya santri macam-macam, yang jenius, serius, fokus itu loh. Ada yang kritikus. Apa kritikus itu maksudnya? Tikus. Suka mengkritik, nanya, "Ustaz, ini kenapa Ustaz kok yang sahih kok mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf bukan idhofah?" Wah, antum jangan bilang ini udah dari sananya kayak gini. Terus udah enggak usah banyak nanya, itu dari orang Arab dah lo dengar orang Arab masmuk dan kalam Arab dah selesai. Itu kurang memuaskan, dijelaskan. Jawabannya apa? Li'annal idhofata 'amilun ma'nawiyyun wal mudhaf 'amilun lafdhiyyun wal qa'idah al-'amilul lafdhi aqwa minal 'amil al-ma'nawi. Selesai. Karena idhofah itu amil ma'nawi, sedangkan mudhaf amil lafzi. Kaidahnya amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Selesai. Insyaallah puas dengan jawaban seperti itu. Paham ya? Seperti contohnya ismul ladzi sharif. Kalau gurunya enggak mungkin ismul ladzi sharif, gurunya misalkan ada pengajar ismul ladzi sharif masih bingung, ada yang nanya, "Ustaz, masjid itu enggak tahu kenapa Ustaz?" Itu sudah dari sananya didengar dari orang Arab. Simpel jawabnya. Kurang puas, jelaskan masjid itu karena termasuk siqamatul jumu' mengikuti timbangan mafa'ilu. Tenang ya. Paham ya? Ya, seperti itu. Mafhum? Karena kaidah itu fungsinya dihafal itu tadi, mempermudah. Paham ya? Fatimah tuh kenapa enggak tahu Ustaz? Nama-nama perempuan yang enggak tahu apa sih Ustaz? Fatimah, Khadijah, Aisyah, Ruqayyah, Marwah. Banyak sekali. Harus nyebutkan satu persatu, kasih kaja kaidah. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai. Ya enggak? Kaidah itu untuk apa? Dihafal, dikiaskan itu loh. Daripada nyebut satu persatu. Marwah, Safwah, ini banyak sekali. Masih ada lagi Ustaz? Masih ada teman anda lupa. Mending kasih kaidah selesai. Ya enggak? Semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali siapa? Hindun. Sama siapa lagi? Da'dun. Atau yang mirip dengan keduanya. Paham ya? Itu sudah kita lewati. Yang terakhir, wa tabi'unil makhfud ya'ti fi tawabi'. Dan isim yang mengikuti isim yang majrur itu akan datang pada bab at-tawabi'. Masuknya dalam apa? An-na'tu wal 'atfu wa tauqid wal badalu. Mafhum soalnya ya? Na'am, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.